saat ini kita akan belajar tentang satu materi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita belajar tentang kedatangan Tuhan, nah memang di dalam Alkitab itu ditulis dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, ya bicara tentang kedatangan Tuhan. Nah, tapi kenapa sampai sekarang kok Tuhan belum datang-datang? Ya kan? Sampai sekarang kedatangan Tuhan itu belum ada tanda-tanda seperti itu. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara dari dalam Alkitab. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab ada 3 macam ya kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga Anda terberkati. Tuhan Yesus memberkati Anda. Nah, ini perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara. Ada 3 macam kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Yang pertama yaitu disebut dengan kedatangan pertama. Ya, tempat kedatangan yaitu di Betlehem. Kita bisa lihat di dalam Mika 5 ayat 1. Dalam Mika 5 ayat 1, di sana sangat jelas apa bukti Alkitab tentang kedatangan Kristus yang pertama, yaitu bertempat di Betlehem. Di dalam Matius pasal 2 ayat 6 juga, di sana juga menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, kemudian kita lihat apa maksud kedatangan yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ya, kedatangan yang pertama yang sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, apa maksud atau tujuan kedatangan yang pertama Tuhan Yesus ke dalam dunia? Yaitu untuk menyelamatkan umat Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan sudah berjanji akan menyelamatkan orang Israel. Dan kita bisa lihat di dalam Matius 1 ayat 12. Nah, kemudian kita lihat akhir daripada kedatangan pertama itu, yaitu penyaliban, Bapak Ibu Saudara. Penyaliban ini adalah bukti penolakan Israel terhadap Mesias. Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Di sini firman Tuhan berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka." Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir daripada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama yaitu penyaliban, penolakan bangsa Israel terhadap Mesias. Ya. Kemudian setelah Tuhan Yesus disalib, Dia dikuburkan, dan pada hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu Saudara? Dia berjanji bahwa Ia akan datang kembali. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, kedatangan Tuhan yang pertama yaitu Dia lahir sebagai manusia di Betlehem. Nah, setelah Dia naik ke surga, Dia berjanji bahwa Dia akan datang kembali. Kemudian yang kedua, kedatangan untuk gereja tubuh Kristus. Ada 2 tahap lagi kedatangan Tuhan. Yang tahap pertama yaitu
yaitu kedatangan Tuhan untuk gereja tubuh Kristus. Kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara, di sana ada data atau informasi tentang kedatangan Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan bagi tubuh gereja tubuh Kristus. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, di sana dikatakan begini: sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus akan turun dari surga. Ya, ini kedatangan Kristus atau kedatangan di awan-awan, atau sering kita sebut dengan rapture. Nah, di sana dikatakan ada tanda-tanda, yaitu sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Disitulah Tuhan Yesus akan turun dari surga. Kemudian pada saat itu orang beriman yang sudah meninggal, ya, orang beriman yang sudah meninggal dunia akan dibangkitkan lebih dahulu. Itu di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 itu. Kemudian bersama-sama dengan orang beriman yang masih hidup diangkat ke dalam awan-awan, bertemu dengan Tuhan di udara untuk selama-lamanya akan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat 17, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, sana firman Tuhan bilang ini: sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa, dan Tuhan akan membawa kita ke surga yang kekal. Ada 3 pandangan tentang rapture atau kedatangan Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu, ya, sebelum masa tribulasi atau sebelum masa 7 tahun sengsara, sebelum masa antikris. Ada juga yang beranggapan bahwa kedatangan Tuhan di angkasa atau rapture itu terjadi bersamaan dengan masa tribulasi atau masa antikris. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa tribulasi atau rapture atau pengangkatan itu atau kedatangan Tuhan di angkasa itu terjadi setelah masa tribulasi atau setelah masa antikris. Jadi pandangan yang pertama yaitu pre-tribulation, yang kedua yaitu mid-tribulasi atau mid-tribulation atau pertengahan, yang kemudian yang ketiga post-tribulation. Nah, kita menganut pandangan yang mana, Bapak Ibu Saudara? Kalau seandainya kedatangan Tuhan itu setelah masa antikris, maka kita orang-orang percaya, kita orang-orang beriman, ya, kita akan masuk di dalam masa antikris atau 7 tahun sengsara. Atau kalau seandainya rapture atau kedatangan Tuhan itu terjadi di pertengahan bersamaan dengan masa antikris, ya otomatis orang percaya juga akan sama-sama masuk ke dalam antikris. Kita memegang pandangan yaitu pre-tribulation. Artinya bahwa pengangkatan atau kedatangan Tuhan di angkasa itu terjadi sebelum masa 7 tahun sengsara, sebelum masa antikris. Bahwa kedatangan Tuhan itu akan terjadi. 1 Tesalonika pasal 4 itu menggambarkan tentang kedatangan Tuhan di angkasa yang terjadi sebelum masa antikris, sebelum masa tribulasi. Kenapa? Karena di masa kedatangan Tuhan bagi gereja tubuh Kristus, di masa kedatangan Tuhan di angkasa,
orang-orang percaya yang hidup di masa kasih karunia, orang-orang percaya yang mati di masa kasih karunia, orang mati akan dibangkitkan, orang yang masih hidup akan terangkat ke surga, menyongsong Tuhan di angkasa, seperti itu dikatakan di dalam Tesalonika pasal 4 ayat 16, menyongsong Tuhan di angkasa, dan dia tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Nah, setelah itu peristiwa apa yang akan terjadi? Otomatis orang yang tidak terangkat, orang yang tidak percaya, atau orang yang tidak beriman, yang tidak terangkat akan tinggal di bumi. Ya, akan tinggal di bumi, dan mereka akan masuk di dalam satu masa yang namanya masa Antikris, atau 7 tahun sengsara. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ada anggota keluarga kita nanti yang masuk di masa itu, karena masa itu adalah masa-masa yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kalau kita sungguh-sungguh telah beriman kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Yesus datang di angkasa, Bapak Ibu Saudara, kapan kita tidak tahu, bisa jadi sebentar, ya, bisa jadi kapan saja, ya, karena itu tidak dibuatkan kapan waktunya. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia datang seperti pencuri, tidak ada satupun orang yang tahu. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita beritakan Injil, sampaikan Injil kepada orang banyak, supaya mereka boleh memiliki kepastian keselamatan. Ketika Tuhan Yesus datang di angkasa, kita boleh bersama-sama berada di dalam kekekalan. Kan disayangkan sekali kalau ada anggota keluarga kita atau orang-orang yang kita kasihi yang tidak diselamatkan atau tidak akan terangkat kalau Tuhan Yesus datang. Kemudian kedatangan yang ketiga disebut dengan kedatangan kembali, ya, kedatangan yang kedua juga, ya, yang berkaitan dengan Kisah Rasul pasal 1 tadi, tentang janji Tuhan Yesus setelah Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia berjanji bahwa Dia akan datang kembali, dan itu disebut dengan kedatangan kembali atau kedatangan kedua untuk bangsa Israel. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 tadi kita sudah baca, ya, di sana dikatakan bahwa dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, apakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang mengangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Itulah kedatangan kembali atau kedatangan kedua, yaitu Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia. Ya, kalau kedatangannya di angkasa, Dia tidak menginjakkan kaki di bumi, tapi Dia hanya di angkasa, ya, di awan-awan. Dia hanya, dan kita yang hidup, tadi sudah saya katakan bahwa kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Tetapi kedatangan yang ketiga atau kedatangan kembali itu, Dia akan datang bersama seperti waktu Dia naik ke surga. Nah, kalau kita kaitkan dengan kedatangan yang di angkasa, ya, kedatangan di angkasa menjemput gereja tubuh Kristus, orang-orang percaya, dan orang-orang yang tidak percaya akan tinggal selama 7 tahun di bumi, masuk ke dalam masa Antikris, masuk ke dalam masa sengsara selama 7 tahun, dan setelah 7 tahun itu akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus sendiri yang akan memerintah sebagai Raja di sana. Dan itu adalah janji sudah dibuatkan dan akan digenapi suatu kelak nanti. Apa perbedaan kedatangan di angkasa dengan kedatangan yang kedua atau kedatangan kembali untuk bangsa Israel? Sangat jelas perbedaannya, Bapak Ibu Saudara. Pertama, kita lihat dari tujuan. Kedatangan di angkasa untuk menjemput gereja tubuh Kristus, yaitu orang-orang percaya yang ada di dalam masa kasih karunia. Kemudian kedatangan Kristus kembali ke dalam dunia yang sudah dijanjikan itu, tujuannya untuk menggenapi perjanjian keselamatan bagi bangsa Israel. Kita bisa melihat di dalam Roma pasal 11 ayat 26 sampai 27.
Di sana dikatakan begini, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ayat 27, dan inilah perjanjian dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kedatangan Kristus, ya, yang kedatangan kembali, kedatangannya ke dalam bumi, yaitu untuk menggenapi perjanjian keselamatan bagi bangsa Israel. Kemudian perbedaan kedatangan di angkasa dengan kedatangan kembali atau kedatangannya di dalam bumi, tempatnya berbeda. Tempatnya berbeda. Kalau kedatangannya di angkasa atau kedatangannya bagi gereja tubuh Kristus, Yesus di udara, sedangkan orang percaya di bumi diangkat untuk bertemu dengannya. Yesus di udara atau di angkasa, kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Seperti itu kedatangan bagi gereja tubuh Kristus. Tetapi kedatangan Kristus bagi bangsa Israel atau kedatangannya kembali, tempatnya ia menginjakkan kakinya di bumi. Kita bisa melihat di dalam Zakaria pasal 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan seluruh Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Bapak Ibu Saudara, ini dalam satu janji atau satu data di dalam Alkitab tentang kedatangan Tuhan yang mana dia menginjakkan kaki di bumi. Di dalam Zakaria pasal 14 ayat 4 itu jelas sekali bahwa tempatnya dia akan datang di Bukit Zaitun, di mana Israel akan berpusat. Jadi sebenarnya kedatangan Kristus bagi bangsa Israel itu sudah pernah terjadi 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, kan? Tetapi kedatangan yang pertama itu ditolak oleh bangsa Israel itu sendiri. Bahkan bangsa Israel menyalibkan Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perbedaan kedatangan Yesus di angkasa dan kedatangan bagi bangsa Israel, kita lihat juga dari sifat pembuatannya. Kedatangan Tuhan di angkasa dahulunya adalah satu rahasia. Coba kita baca Bapak Ibu Saudara dari kitab Kejadian sampai kitab-kitab Injil, sampai pada kitab-kitab Injil, sampai pada kisah para rasul. Di sana tidak ada nubuat, di sana tidak ada pemberitahuan tentang kedatangan Kristus di angkasa. Tak ada satupun, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita boleh lihat. Tetapi dahulu itu adalah satu rahasia. Sebelum itu dinubuatkan, baru dinyatakan melalui wahyu khusus kepada Rasul Paulus. Paulus yang menjadi rasul, di mana Allah mewahyukan hal ini kepada Paulus dan memberitahukan kepada umat manusia bahwa Kristus akan datang juga di angkasa. Sebelum-sebelumnya 12 rasul murid-murid mereka tidak memahami hal itu. Nanti pada zaman Paulus, maka Allah mewahyukan itu kepada Paulus dan memberitakan itu kepada orang-orang percaya bahwa Kristus akan datang kelak nanti di angkasa. Nah, tetapi kedatangan bagi bangsa Israel dan sifat nubuatannya sudah dinubuatkan oleh Saudara dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi kedatangan Kristus yang kedua bagi bangsa Israel itu sudah dinubuatkan, ada di dalam Perjanjian Lama. Contoh misalnya di dalam Maliaki pasal 3 ayat 1.